Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek, terutama di bidang pembangunan perumahan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, berikut adalah referensi terkait dengan materi manajemen proyek, terutama bidang perumahan yang bisa dibaca oleh teman-teman semua ya. Yang pertama, buku mengenai manajemen proyek, perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Juga khusus buku mengenai manajemen proyek teknologi informatika. Ini ada juga buku manajemen proyek yang lain. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta perubahannya ya. Beserta perubahannya terakhir tahun 2024. Kemudian Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar kewajiban yang wajib memiliki daftar kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Kemudian Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR. Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyedia rumah khusus. Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 68 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keputusan Menteri PUPR Nomor 524 Tahun 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi untuk layanan jasa konsultasi konstruksi serta Pedoman Standar Minimal Inkindo 2025 tentang remunerasi atau biaya personil dan biaya langsung untuk badan usaha jasa konsultansi. Oke, langsung. Pertama kita membahas tentang definisi dulu. Nah, definisi manajemen proyek terbagi menjadi dua kata, yaitu manajemen dan proyek. Manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya. Pertama, seni memimpin, kemudian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi ada empat kegiatan ini terutama dalam hal manajemen ya. Serta efektif dan efisien, di mana manajemen itu tujuannya adalah bagaimana kegiatan agar efektif dan efisien. Kemudian proyek definisinya adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, peralatan, material, biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Intinya bagaimana menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan juga tujuan. Sehingga manajemen proyek definisinya adalah penerapan dari ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya terbatas, dengan sumber daya yang ada gitu ya, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu dan waktu serta keselamatan kerja secara efektif dan efisien ya. Sehingga manajemen proyek ini adalah bagaimana seseorang itu melakukan eh, seni memimpin organisasi, ilmu pengetahuan tentang seni memimpin tadi diterapkan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam mencapai sasaran dan tujuan sehingga menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Optimal ya, optimal serta efektif dan efisien. Intinya begitu manajemen proyek. Nah, sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari itu kita juga melakukan manajemen proyek ya, bahkan dalam hal kecil pun misalkan teman-teman misalkan sedang kuliah ya sebagai mahasiswa itu memiliki tugas kelompok. Misalkan Anda melakukan tugas kelompok terdiri dari anggota 5 orang, memerlukan survei lapangan, ada beberapa topik yang harus dibahas atau dikumpulkan gitu ya datanya, serta nanti laporan ini akan dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Jadi ada tujuan, sasaran, ada sumber daya gitu ya, kemudian ada waktu. Apa yang kalian lakukan?
Nah, tentu saja perlu ada manajemen. Manajemen inilah manajemen proyek bagaimana menghasilkan hasil yang optimal, efektif dan juga efisien. Contoh lainnya, misalkan orang tua di rumah akan membangun rumah sendiri. Apa yang orang tua lakukan? Nah, itu juga manajemen proyek, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan dan pengendalian. Itu dilakukan. Mungkin tidak secara teoritis sama ya, tapi pelaksanaannya kurang lebih seperti itu. Kegiatan manajemen proyek secara umum ada empat, seperti disebutkan di awal. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari penetapan sasaran, tujuan, program yang dilakukan, ada penyusunan jadwal, prosedur administratif yang harus dilalui, menentukan alokasi biaya dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada pengorganisasian, di mana di sini dilakukan identifikasi dan pengelompokan jenis-jenis pekerjaan, kemudian membuat struktur dan mendelegasikan. Jadi setiap struktur itu ada anggotanya, personilnya, nah itu didelegasikan apa saja tugas dari masing-masing personil yang ada di struktur tersebut. Kemudian pelaksanaan yaitu bagaimana rencana yang sudah disusun itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan. Dan terakhir adalah pengendalian yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada penyimpangan atau perbedaan yang signifikan antara rencana dengan pelaksanaan, serta hasilnya itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Itu pengendali. Oke. Nah, contoh nih ya, contoh tadi kita kembali ke contoh awal, misalkan mahasiswa melaksanakan tugas kelompok. Nah, perencanaan seperti apa ya? Pertama, tentu ada menentukan dulu ya, tujuan dari tugas kelompok ini apa, mencari apa, misalkan gitu ya. Kemudian setelah itu, kalian merencanakan, oke, kita harus ke lapangan, melakukan analisis dan membuat laporan. Jadi jadwalnya gimana nih? Kapan kita melakukan survei, kapan kita melakukan analisis, kapan kita laporannya harus sudah selesai. Kemudian menentukan apa yang dibutuhkan, misalkan perlu instrumen ya, peralatan, kuesioner, instrumen, segala macam, kamera, misalkan gitu ya, itu ditentukan. Kemudian memerlukan personil apa aja? Oh, untuk mengambil data ini saya perlu personil dengan kapasitas begini. Untuk mengambil data ini saya perlu personil dengan kapasitas ini. Gitu. Serta kebutuhan biaya, misalkan ada transportasi, ada konsumsi, gitu ya, ada sewa, misalkan gitu ya. Itu di perencanaan. Kemudian pengorganisasian. Nah, dari yang sudah direncanakan tadi, kita bisa melakukan pembagian tugas berdasarkan kapasitas dari masing-masing personil. Koordinatornya siapa, pelaksana surveinya siapa, yang urus administrasi siapa, yang nyusun laporan siapa, yang melakukan presentasi siapa. Itu nanti dibagi. Nah, kemudian sudah disusun, diorganisir, dilakukanlah kegiatan survei tersebut, pelaksanaan mulai dari koordinasi, perizinan ke lokasi, pengumpulan data, wawancara, kemudian analisis, penyusunan laporan, dan materi paparan serta pelaporannya. Nah, pengendalian dilakukan melalui misalkan koordinator. Dia memantau perizinan yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai, apakah surveinya sudah sesuai dengan metode, jumlah sampelnya apakah mencukupi, biayanya nggak berlebihan nggak gitu. Nah, itulah yang contoh untuk pelaksanaan manajemen proyek ya, contoh simpel. Apa saja aspek-aspek yang ada di dalam manajemen proyek? Yang pertama ada aspek keuangan. Aspek keuangan ini yaitu pembiayaan. Apakah proyek yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan itu menggunakan modal sendiri atau tidak? Atau investor, atau menggunakan anggaran negara, BN atau APBD, atau swasta, misalkan ada sumbangan gitu ya, atau swadaya masyarakat, basnas dan sebagainya. Nah, itu aspek keuangan. Kemudian aspek anggaran biaya, biayanya sendiri. Berapa rupiahkah yang harus dikeluarkan, harus dianggarkan untuk proyek tersebut? Bagi apa namanya, berapa biaya yang digunakan atau adendumnya, misalkan ada eh, kemungkinan dilakukan penambahan pekerjaan kira-kira berapa, itu aspek anggaran biaya. Kemudian aspek manajemen SDM, bagaimana melakukan manajemen alokasi terhadap SDM, deskripsi kerjanya bagaimana, beban kerjanya bagaimana, jangan sampai timpang gitu ya, yang satu kerjaannya berat, yang satu kerjaannya ringan, tapi mungkin gajinya sama. Nah, itu pendelegasian tanggung jawab dan juga wewenang. Kemudian aspek manajemen produksi, bagaimana mengendalikan
produktivitas dari SDM, serta peningkatan efisiensi dari proses produksi. Misalkan ternyata ada target ya, biasanya targetnya 10, sekarang targetnya 100 dalam waktu yang sama. Nah, ini bagaimana melakukan manajemen produksi agar efisien dan produksinya tetap sesuai dengan target. Kemudian ada aspek harga, misalkan ada perubahan harga pasar, itu harus ada antisipasi bagaimana fluktuasi harga pasar itu tidak mempengaruhi pencapaian dari proyek yang dilakukan. Terakhir, kemudian ada aspek efektivitas dan efisiensi, bagaimana memastikan produktivitas yang efektif serta efisiensi dari sisi biaya serta waktu. Kemudian ada juga aspek pemasaran, ini misalkan menghasilkan suatu produk, itu juga harus ada strategi bagaimana melakukan pemasaran. Aspek mutu, bagaimana memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari produk tersebut itu memuaskan pelanggan, mutunya terjamin. Serta aspek waktu, bagaimana dalam suatu proyek kegiatannya itu sampai menghasilkan produk, dia tidak melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan melebihi, tentu ada biaya yang timbul di sana. Ya. Nah, selain aspek tadi, ini salah satu contoh aja. Di Direktorat Jenderal Perumahan, itu pernah, apa namanya, menyampaikan ada 7T yang ditetapkan di sana sebagai acuan, yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat administrasi, tepat manfaat, tanpa temuan dan tanpa pengaduan. Nah, 7T inilah yang menjadi patokan bagaimana teman-teman di Direktorat Jenderal Perumahan pada saat itu bekerja tepat waktu tadi ya, bagaimana pekerjaan tidak terlambat, tepat mutu, kualitasnya terjaga gitu ya. Jadi pengawasan yang dilakukan terhadap kualitas. Tepat biaya tidak melebihi anggaran yang digunakan, yang dianggap disediakan. Administrasi, jadi seluruh administrasi mulai dari awal sampai dengan selesai itu sudah dilaksanakan, tertata dengan rapi gitu ya. Tepat manfaat bagaimana memastikan bahwa proyek yang dibangun, produk yang dihasilkan dari kegiatan proyek itu manfaatnya sesuai sampai ke masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Misalkan membangun rumah susun gitu ya, yang awalnya mengusulkan itu sudah dibangun dan dihuni, bermanfaat jadinya gitu. Kemudian tanpa temuan bagaimana pelaksanaan, karena pelaksanaan anggaran dari APBN tentu akan ada pemeriksaan terhadap akuntabilitas dari kegiatan tersebut. Nah, jangan sampai bagaimana agar tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dan tanpa pengaduan, karena bagaimanapun setiap proyek pasti ada unsur pengaduannya, misalkan dalam sisi pelaksanaan itu ternyata mengganggu kenyamanan masyarakat atau mungkin dilihat ada hal-hal yang tidak sesuai aturan di situ, pasti akan ada pengaduan. Nah, bagaimana nanti memastikan pelaksana proyek tersebut mengantisipasi agar tidak ada pengaduan yang terjadi begitu ya. Nah, berikut adalah siklus proyek menurut dua sumber yang kami gali gitu ya, kami baca. Yang pertama menurut Rusen 2011, berdasarkan referensi yang tadi disebutkan di awal ya, ada dua eh, kegiatan. Yang pertama untuk kegiatan konstruksi, siklus proyeknya mulai dari tahap konseptual gagasan, kemudian tahap studi kelayakan, ada detail desain, tahap pengadaan, implementasi, dan juga operasi dan pemeliharaan. Ada juga manufaktur, jadi kalau ada produksi barang gitu ya, misalkan mulai dari konseptual gagasan, ada detail desain, pengembangan dan integrasi sistem, kemudian pembuatan prototipe, produksi massal, manufaktur gitu ya, kemudian perakitan dan instalasi, serta promosi dan pemasaran karena ada produk di sini ya. Kemudian kalau menurut Wibowo tahun 2022 itu terutama untuk kegiatan ini ya di sini, kegiatan teknologi informasi, proyek teknologi informasi. Nah, siklus proyeknya ada mulai tahap inisiasi, perencanaan, kemudian eksekusi, pemantauan dan pengendalian serta penutup. Nah, sebenarnya nggak kurang lebih sebenarnya sama ya. Jadi ada tahap dengan 4 kegiatan yang tadi dijelaskan di depan, bahwa ada tahap perencanaan gitu ya, concepting, inisiasi kurang lebih sama, termasuk studi kelayakan gitu ya. Kemudian ada tahap eh, penyusunan desain, kemudian ada tahap pelaksanaan dan ada pengendalian, pemantauan dan pengendalian atau pengawasan.
Nah, di sisi apa tahap lainnya itu nanti menyesuaikan apakah ada operasi pemeliharaan, ada promosi gitu ya. Itu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, ini berikut ini merupakan contoh proyek ya. Ada yang secara umum misalkan ada proyek pembuatan jalan layang, proyek pembuatan kereta api cepat, pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya, pembuatan terminal ya, kemudian pemahaman literasi untuk masyarakat desa, atau proyek penulisan ulang sejarah di Indonesia yang sekarang sedang eh, sempat dibicarakan. Ada juga misalkan di bidang teknologi informasi, kita ada proyek pengadaan hardware, pembuatan sistem komunikasi, sistem informasi, digital ekonomi dan sebagainya ya. Intinya adalah dari suatu proyek, produknya itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi bisa juga bentuknya non fisik ya. Fisik itu misalkan bangunan gitu ya. Nah, tapi bentuknya juga bisa berupa non fisik, misalkan pemahaman literasi itu bentuknya non fisik gitu ya. Pemahaman atau pemberdayaan masyarakat, misalkan lebih memahami bagaimana kriteria rumah layak huni itu bentuknya juga non fisik gitu ya. Nah, berikut saya jelaskan sedikit mengenai contoh proyek pembangunan rumah susun, tahapannya ya, yang pernah saya laksanakan. Jadi mulai dari tahap usulan ini, kemudian ada verifikasi administrasi dan teknis, kemudian ada juga pembahasan kesesuaian tata ruang, pengujian tanah gitu ya, uji sondir boring sebagai dasar untuk penyusunan DED, kemudian masuk ke tahap pelelangan atau tender ya, kemudian setelah selesai berkontrak, hmm, melakukan sosialisasi pra pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian, dan selesai pembangunan. Nah, selesai pembangunan pun itu ada tahap selanjutnya yaitu sosialisasi penghunian operasional dan serah terima aset. Jadi bagaimana terutama untuk anggaran APBN ya yang diserahkan kepada masyarakat itu harus dilakukan serah terima karena ini terkait dengan siapa yang akan melaksanakan pengelolaan selanjutnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari sisi usulan. Nah, untuk rumah susun ini kebetulan berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025, usulannya itu bisa dilakukan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan berasrama, atau yayasan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Nah, usulan ini diajukan melalui sistem informasi bantuan perumahan. Nah, ini yang memang eh, diperlukan suatu sistem ya dalam mengelola suatu usulan gitu ya eh, untuk suatu proyek. Nah, kemudian usulan tersebut nanti akan dilakukan verifikasi administrasi dan teknis tadi tahapan awal yang tadi saya sebutkan ya, verifikasi apakah memang secara administrasi dan teknis itu layak dan memenuhi ketentuan. Nah, pada saat verifikasi ada beberapa kriteria yang akan diperiksa. Misalkan untuk administrasi, oh, apakah sudah lengkap surat permohonannya, proposalnya, sudah sesuai dengan ketentuan nggak isi dari proposal tersebut. Kemudian surat dukungan dari pemerintah daerah, ada salinan sertifikat, ada kesesuaian dengan tata ruang ya. Kemudian pernyataan tanggung jawab, ada rekomendasi juga, serta ada akte pendirian dari yayasan pengusul. Kemudian dari sisi teknis, lokasinya bagaimana? Lokasinya, karena bagaimanapun ada studi kelayakan terhadap lokasi proyek ya. Yang pertama persyaratan lokasi, apakah sudah sesuai dengan tata ruang, apakah betul. Kemudian, apakah tersedia jalan akses atau tidak, bebas banjir dan longsor atau tidak, kemudian tidak melanggar sempadan, serta tersedia pasokan listrik dan air minum atau air bersih. Dan juga ada persyaratan tanahnya, bagaimana lahan yang disediakan, apakah luasannya itu memenuhi ketentuan minimal nggak? Karena bangunan kan ada ininya ya, ada luasan tersendiri yang luasan minimalnya. Kemudian lahannya tidak dalam sengketa, hak milik atas nama penerima bantuan atau pengusul tadi, kondisinya sudah siap bangun dan ketinggian muka tanahnya aman dari risiko banjir. Nah, verifikasi ini baik itu administrasi maupun teknis itu tata kelola dari dokumen administrasinya harus
rapi. Sehingga ini yang tadi disebutkan di awal, bagaimana memastikan tanpa tertib administrasi ya, tertib administrasi itu. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan DED. Nah, dalam penyusunan DED ini ada beberapa input kegiatan. Yang pertama harus ada penyedia jasanya dulu. Harus ada pengadaan penyedia jasa konsultan untuk review DED atau penyusunan DED. Kemudian data tanah, data tipologi rumah susun, analisa harga satuan pasar, harga satuan remunerasi jasa konsultan ya ini untuk konsultan pengawas nanti. Kemudian data calon penghuni atau kapasitas hunian ini untuk perhitungan kebutuhan air dan juga air limbah, pengelolaan air limbah, serta peraturan terkait bangunan mulai dari struktur, arsitektur, MEP dan hal-hal khusus seperti ornamen. Misalkan seperti kalau di Bali kita ada ketentuan perda yang mencantumkan eh, bahwa suatu bangunan di Bali harus ada ornamen khas Bali sebanyak berapa persen gitu ya. Nah, dari penyusunan DED ini, outputnya berupa gambar teknis, spesifikasi teknis, perhitungan struktur mekanikal, elektrikal, plumbing, sanitasi, dan air minum. Kemudian ada RAB, jadwal pelaksanaan, kerangka acuan kerja yang digunakan untuk pengadaan baik itu jasa konstruksi maupun jasa konsultansi, rencana kerja dan syarat-syarat, serta ada profil risiko. Ya. Penyusunan DED ini juga perlu dilakukan pengendalian. Bagaimana memastikan output DED tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini cara pengendaliannya adalah melalui pembahasan secara berjenjang. Baik itu mulai dari internal, kemudian juga dengan pimpinan ya, secara berjenjang, bertahap gitu, mulai dari yang paling bawah gitu ya. Oke, kita sedikit membahas mengenai analisa harga satuan pekerjaan. Ini bagi yang belum pernah eh, menyusun RAB gitu ya. Nah, kalau RAB untuk konstruksi itu harus dasarnya adalah dari analisa harga satuan pekerjaan. Sebagai contoh misalkan ini AHSP untuk pekerjaan dinding bata ringan. Jadi kita lihat ya, ada coefficient, ada harga satuan dan juga ada jumlah harga. Nah, coefficient ini fungsinya adalah untuk menghitung kebutuhan bahan, tukang, dan waktu pengerjaan. Kemudian untuk harga satuan itu biasanya diperoleh dari harga survei pasar atau dari pemerintah daerah. Sehingga nanti bisa dikalikan conversion dengan harga satuannya dan diperoleh harga satuan pekerjaan untuk dinding bata ringan. Nah, harga satuan pekerjaan inilah yang nanti akan dikalikan dengan volume pekerjaan. Sebagai contoh misalkan volume pekerjaan dinding itu 100 meter persegi. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan 1 meter persegi pekerjaan dinding bata ringan itu harganya 146.700. Sehingga untuk pemasangan 100 meter persegi diperlukan biaya sebesar 14.670.000. Nah, inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam RAB. Tentu saja untuk yang item yang lain ada lagi ASP-nya ya. Oke, sedikit contoh aja. Nah, dari ASP ini kita juga bisa menghitung durasi pekerjaan. Misalkan contoh tadi untuk profesion tukang itu adalah 0,0833 orang hari. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung berapa sih produktivitas satu orang tukang ya untuk menyusun, membuat eh, apa namanya bata ringan. Nah, produktivitasnya adalah satu dibagi dengan coefficient, sehingga satu dibagi 0,08 dia adalah 12, sekian meter persegi per hari. Jadi dalam satu hari, satu orang tukang itu dapat mengerjakan 12 meter persegi dinding bata ringan. Nah, kalau ternyata bata ringan yang disusun itu adalah seluas 100 meter persegi, maka durasi pengerjaan untuk satu tukang itu adalah 100 dibagi dengan 12,005 meter persegi per hari, sehingga diperoleh sekitar 8,33 hari. Nah, nanti misalkan waktu akan disesuaikan, misalkan dipersingkat menjadi sekian 4 hari, misalkan ya berarti jumlah tukangnya harus ditambah satu orang lagi, seperti itu ya. Oke, nah ini sedikit tentang RAB jasa konsultasi. Kalau tadi jasa konstruksi ya. Nah, perbedaannya kalau jasa konsultansi, dia terdiri dari biaya personil dan juga biaya non personil. Nah, biaya personil ini nanti eh, untuk harga satuannya itu berdasarkan
peraturan remunerasi. Sementara volumenya itu untuk personil berdasarkan waktu pelaksanaan. Misalkan waktu pelaksanaan ada 8 bulan gitu ya. Sehingga personilnya juga volumenya adalah 8 orang bulan. Karena satu orang kali 8 bulan, jadi 8 orang bulan. Sementara untuk biaya non personil itu berdasarkan kebutuhan. Misalkan untuk konsumsi berapa kali, untuk laporan berapa banyak, berapa eksemplar gitu ya. Kemudian harga satuan untuk non personil itu berdasarkan harga satuan pasar atau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya adalah tahapan pemilihan penyedia jasa. Jadi tadi sudah menyusun DED. Nah, setelah DED tersusun, kita melakukan pemilihan penyedia jasa atau melalui proses pengadaan barang jasa. Pelaku dalam pengadaan barang jasa ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan atau KPBJ, penyelenggara swaklola, dan penyedia jasa. Ini tergantung dari jenis pengadaannya ya. Nah, metode pemilihannya itu ada beberapa. Misalkan untuk pekerjaan konstruksi, itu ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender. Sementara untuk jasa konsultansi ada seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Nah, untuk proses pemilihan ini juga membutuhkan sistem informasi. Ya, memiliki sistem informasi di mana ada sistem e-monitoring. Jadi itu bagaimana pemerintah memasukkan data akun ya, akun belanja yang digunakan untuk pengadaan barang jasa. Kemudian sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi nanti sebelum pelaksanaan pengadaan itu ada namanya rencana umum pengadaan di mana nanti dimasukkan informasi akun dan juga pagu ya di sana. Kemudian ada sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk tender. Nah, ini biasanya melalui websitenya LKPP, lembaga eh, apa namanya yang melaksanakan pengadaan barang jasa. Serta ada katalog elektronik khusus untuk pelaksanaan e-purchasing, ini juga dikelola oleh LKPP ya. Nah, contohnya ini kalau e-purchasing, kalau tender mungkin eh, apa namanya eh, bisa diakses melalui lkpp.go.id, itu nanti bisa teman-teman cek. Jadi biasanya dalam tender itu nanti bisa terlihat pengumumannya apa paketnya apa, kemudian HPS-nya berapa, pagunya berapa, kemudian proses tahapannya seperti apa gitu. Tapi memang detailnya tidak, kecuali kalau misalkan teman-teman sebagai penyedia jasa, jadi bisa melihat di sana masukkan penawaran dan sebagainya itu punya akun sendiri gitu ya, atau Pokja juga ya gitu. Tapi kalau untuk yang tidak punya akun, secara umum bisa melihat resume dari proses tender yang sudah berjalan. Nah, kalau e-purchasing ini contohnya ya. Jadi kalau di e-purchasing itu penyedia jasa mendaftar terlebih dahulu melalui LKPP. Setelah memiliki akun, nanti akan masukkan produknya ke katalog. Contohnya seperti ini ya. Masukkan produknya ke katalog. Nah, pada saat proses e-purchasing, PPK itu akan melakukan konfirmasi pasar terlebih dahulu. Jadi misalkan di lokasi A gitu ya, akan ada pembangunan rumah susun, maka konfirmasi dulu di lokasi A tersebut ada nggak penyedia yang eh, punya produk di sana gitu ya. Kalau ada dipilih dulu, oke ini harganya berapa, ini harganya berapa, nanti dipilah dulu. Kemudian dilakukan evaluasi, oh penyedia A ini lengkap nggak administrasinya, penyedia B lengkap nggak, harganya bagaimana, baru dibandingkan. Nah, yang lengkap-lengkap administrasi dan teknisnya dibandingkan harganya. Harga terendah harga terendah itu nanti akan dilakukan negosiasi. Tapi sebelum dilakukan negosiasi, dibuat paket terlebih dahulu ya oleh PPK, dibuat paket di e-katalog, baru melakukan proses negosiasi berdasarkan analisa pemilihan produk dan penyedia yang sudah dilakukan di awal. Nah, apabila sudah selesai, baru dilakukan tanda tangan kontrak, dan kontrak tersebut dimasukkan kembali, diinformasikan kembali di dalam katalog elektronik. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, hanya saja permasalahan dalam pelaksanaan lelang tender ataupun e-purchasing ini ya, bahwa harga pasar itu sering
fluktuatif sehingga mempengaruhi harga penawaran. Dan pada saat itu eh, apa namanya saya jadi PPK di tahun 2021 penawarannya cukup rendah. Jadi kalau misalkan harga penawaran fluktuatif, kemudian penawarannya misalkan lebih rendah dari 80% dari HPS, maka prosesnya ini akan berjalan lebih panjang karena ada evaluasi tambahan. Nah, untuk itulah sebenarnya waktu itu di tahun 2022 saya sempat menyusun suatu sistem untuk perhitungan HPS berdasarkan harga pasar. Jadi jangan sampai kita sebagai pemilik pekerjaan itu menyusun HPS yang terlalu tinggi, sementara harga penawaran itu ada kemungkinan di pasar mengalami penurunan yang signifikan. Akhirnya penawarannya akan di bawah 80% dari HPS gitu ya. Nah, menurut saya diperlukan sistem yang bisa mengantisipasi, yang bisa memperoleh input dari harga pasar sehingga PPK saat menyusun HPS itu sudah tidak terlalu jauh dari harga pasar. Agar pada saat penyusunan penawaran oleh penyedia jasa pun juga tidak akan terlalu rendah disusun. Nah, ini contoh yang sebelah kiri ini sistem yang pernah saya buat pada tahun 2022 ya. Sistem yang pernah saya buat bagaimana di suatu daerah eh, ada penentuan berapa di sana UMK-nya juga yang sebagai patokan nilai upah gitu ya. Kemudian nilai HSBGN itu biasanya digunakan untuk perencanaan pagu, berapa maksimal pagu dari suatu pembangunan berdasarkan HSBGN. Kemudian juga harga pasar itu bisa diinput di sana, apa namanya, baik itu bahan maupun peralatan, upahnya berdasarkan dengan tadi ya UMK yang sudah disyaratkan. Nah, itu nanti diinputkan harga pasar yang berlaku sehingga RAB untuk pekerjaan rumah susun bisa secara otomatis masuk di sana. Kira-kira HPS-nya berapa seperti itu. Nah, ini juga di tahun 2023 2024 ya. Kementerian PUPR juga membangun sistem informasi namanya Sipasti dengan tujuan yang sama bagaimana Sipasti ini menjadi acuan penyusunan HPS berdasarkan harga pasar. Nah, harapannya mungkin dengan sistem ini maka penyusunan HPS bisa lebih sesuai ya dengan harga pasar, tidak terlalu jauh menyimpang atau lebih tinggi lah terutamanya tidak terlalu terlalu tinggi sehingga penawarannya bisa bagus gitu. Oke, tahap selanjutnya adalah kontrak. Nah, ada beberapa jenis kontrak. Untuk jasa konstruksi ada lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, turnkey, biaya plus imbalan, kontrak payung, dan kontrak berbasis kinerja. Sementara jasa konsultasi ada lamsam, waktu penugasan, kontrak payung, dan kontrak berbasis kinerja. Tapi yang pengalaman saya yang cukup sering digunakan untuk konstruksi itu biasanya lamsam dan harga satuan. Sementara untuk jasa konsultasi itu menggunakan waktu penugasan. Untuk bentuk kontrak sendiri, sebenarnya ada beberapa ya. Ada bukti pembelian, itu untuk apabila pagunya sampai dengan 10 juta. Kemudian kwitansi itu apabila eh, pagunya sampai dengan 50 juta. SPK, surat perjanjian kerja, itu apabila untuk pekerjaan konstruksi maksimal sampai dengan 400 juta, sedangkan konsultansi sampai dengan 100 juta. Surat perjanjian, itu untuk konstruksi lebih dari 400 juta, dan konsultasi lebih dari 100 juta. Sementara bentuk kontrak surat pesanan itu hanya untuk e-purchasing. Nah, ada beberapa kontrak yang bisa digunakan tergantung dari pagunya dan juga jenis kontraknya nanti ya. Oke. Nah, untuk pelaksanaan pembangunan eh, kita bisa lihat ada pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultansi ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, untuk pekerjaan konstruksi itu biasanya dimulai setelah kontrak, ada penyerahan lokasi kerja dulu. Kemudian dilakukan persiapan pelaksanaan kontrak, di sana dibahas apa penetapan untuk jadwal pekerjaan begitu ya. Kemudian K3, rencana K3, organisasi kerja gitu ya. Di sana disepakati bersama. Kemudian ada pemeriksaan bersama di mana nanti pada saat 0% sebelum mulai awal itu dilihat dulu RAB yang disusun sebelumnya itu apakah perlu ada perubahan atau tidak. Biasanya dari sisi eh, pematangan lahan ya. Pematangan lahan itu biasanya nanti akan berpengaruh apakah perlu apa namanya penyesuaian terhadap desain yang sudah dikerjakan.
Kemudian ada tahapan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Kemudian ada adendum dan pengenangan kontrak kritis kalau ada. Jadi kalau misalkan dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata perlu penambahan atau pengurangan gitu ya, itu dilakukan adendum. Dan apabila ada keterlambatan, jadi misalkan ternyata target sekarang sudah harusnya 75% gitu ya. Ternyata dia baru 50%. Jadi ada selisih 25%. Nah, itu sudah lebih dari 10% selisihnya. Kalau lebih dari 10%, maka itu dinamakan kontrak kritis. Sehingga perlu dilakukan pembahasan bagaimana untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, setelah pekerjaan selesai, ada namanya serah terima pertama pekerjaan atau provisional handover. Kemudian dilakukan pembayaran. Nah, pembayarannya sebenarnya juga mulai dari awal sih ya, tapi kalau setelah PHU itu pembayaran finalnya. Nah, setelah pelaksanaan PHU ada masa pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi. Jadi 1 tahun misalkan atau 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, di masa pemeliharaan itu apabila ada kerusakan maka penyedia jasa tetap harus melakukan perbaikan ya sampai dengan masa pemeliharaan selesai dilakukan serah terima akhir atau FHO (Final Handover). Nah, untuk pekerjaan konsultasi, itu ada juga penyerahan lokasi kerja, persiapan pelaksanaan kontrak, tapi tidak ada pemeriksaan bersama ya, karena sebenarnya pemeriksaan bersama itu dokumennya adalah untuk pekerjaan konstruksi, tapi konsultan pengawasnya itu juga bertanda tangan di situ. Nah, kalau pekerjaan konsultansi bukan konstruksi, itu tidak ada eh, pemeriksaan bersama ya, langsung pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pengawasan dan pengendalian, adendum jika ada, dan kalau misalkan sudah selesai, lakukan serah terima pekerjaan hanya 1 kali dan lakukan pembayaran. Nah, tapi setelah serah terima pekerjaan itu ada layanan lanjutan yang bisa disepakati tergantung dari pencantuman di kontrak. Misalkan penyusunan website gitu ya. Setelah misalkan serah terima pekerjaan selesai, dia ada layanan lanjutan misalkan disepakati selama berapa bulan dia wajib apa namanya standby untuk misalkan ada websitenya masih mengalami trouble misalkan begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan layanan lanjutan. Siapa saja sih pemangku kepentingan dalam suatu proyek? Nah, yang pertama adalah pemilik proyek atau manajer proyek, kemudian pelanggan atau customer, misalkan tadi untuk proyek manufaktur gitu ya, ada customer yang nanti akan menggunakan produk tersebut. Kemudian ada penyedia jasa yang akan apa namanya melaksanakan dari proyek tersebut, sponsor atau penyedia dana dari proyek, kemudian masyarakat, baik itu mulai dari perangkat desa, masyarakat sekitar lokasi proyek, masyarakat yang terdampak proyek, atau masyarakat yang memang nanti memperoleh imbas dari proyek tersebut gitu ya. Kemudian ada pemasok atau supplier, misalkan penyedia jasa konstruksi, dia juga harus membeli materialnya dari supplier. Nah, itu juga termasuk stakeholder yang berkepentingan di dalam suatu proyek. Serta ada pihak eksternal, contohnya media massa. Karena kenapa? Jadi proyek itu juga sering dipantau oleh pihak eksternal ya, termasuk media massa. Sehingga itu juga perlu diperhatikan oleh eh, pemangku kepentingan di proyek tersebut, pelaksana dari proyek tersebut. Diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait ya, tidak hanya satu atau dua saja, tapi harus seluruhnya itu ditangani atau dikoordinasikan sehingga proyek bisa berlangsung lebih aman. Oke, nah dalam suatu proyek kita perlu melakukan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini ya tentu saja dilakukan di tahap awal dulu untuk perencanaan bagaimana memastikan risiko apa sih yang mungkin ada pada saat kita melaksanakan proyek. Nah, identifikasi risiko itu berdasarkan uraian pekerjaan yang ada. Misalkan ini ya, pekerjaan-pekerjaan utama nih ya. Jadi untuk pembangunan rumah susun ada pekerjaan persiapan, ada galian, struktur, kemudian rangka atap, pada saat mobilisasi alat transportasi kerja dan juga mechanical electrical, misalkan begitu. Nah, dari masing-masing kegiatan itu diidentifikasi apa saja sih jenis bahayanya, misalkan ada kecelakaan karena alat kerja, tertimpa material, terjatuh dari ketinggian, misalkan. Nah, nanti dilakukan penilaian, nilai risiko ya, nilai risiko. Bagaimana kita bisa melakukan penilaian terhadap nilai risiko? Nah, ini di sebelah kanan ada matriks analisis risiko.
di mana dilakukan penilaian terhadap dampaknya bagaimana, atau kemungkinannya bagaimana, dan dampaknya seperti apa. Tingkat kemungkinan itu, misalkan biasanya kita peroleh dari pengalaman sebelumnya. Oke, misalkan si kita, institusi kita, melakukan proyek yang sama, mungkin sudah beberapa kali, itu terjatuh dari ketinggian, apakah sering terjadi atau tidak? Kecelakaan akibat alat alat kerja sering terjadi atau tidak? Nah, kalau misalkan dia misalkan jarang terjadi, berarti kemungkinannya hanya dua, ada di dua ya. Nah, sekarang misalkan jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi, bagaimana dampaknya? Bagaimana dampaknya? Misalkan terjatuh dari ketinggian, memang jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi, dampaknya itu sangat signifikan. Kenapa? Karena pasti ada yang kemungkinan meninggal, misalkan. Sehingga bisa jadi dia tingkat kemungkinannya mungkin hanya dua, tapi dampaknya empat. Dampaknya yang cukup tinggi. Nah, sehingga total nilainya nanti dilihat dari matriks tersebut. Antara dua ditarik garis ke kanan sampai dengan menyentuh angka 4 garis dari atas dari 4 diturunkan garis sehingga ketemu kolom atau sel nomor 13. Nah, 13 itulah nilai risiko dari apa namanya kegiatan tersebut gitu ya. Nilai risiko dari kegiatan tersebut. Nah, itu semuanya nanti akan dievaluasi, dicek seberapa sih nilai risiko dari masing-masing eh, jenis bahaya yang sudah diidentifikasi. Nah, nanti penyedia jasa akan menyampaikan bagaimana pengendalian risikonya. Jadi mulai dari terutama untuk risiko dengan tingkat dengan nilai tertinggi itu nanti akan dilakukan atau mereka akan menyusun dokumen RK3, rencana keselamatan rencana keselamatan kerja konstruksi ya. Nah, di sana akan disusun kebutuhan cara pengendalian seperti apa, kemudian apa APD yang akan digunakan seperti apa, bagaimana kegiatannya, bagaimana monitoringnya, dan penanggung jawabnya siapa, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan selama pelaksanaan kegiatan akan dilakukan monitoring secara berkala, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan itu akan dilaporkan. Nah, harapannya dengan manajemen risiko ini, maka pekerjaan itu akan lebih aman ya dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Saya kira itu saja untuk materi hari ini. Mungkin ini sedikit apabila teman-teman yang menonton video ini mungkin tadi saya sedikit menjelaskan mengenai e-purchasing untuk rumah susun ya. Nah, ini misalkan ada yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan jasa konstruksi rumah susun melalui e-purchasing, ini ada buku saya. Silakan bagi yang berminat bisa mengakses di link.id/Mandewardiha. Itu saja materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan selesai. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.